terima kekayaan, terima berkat, nggak bakal dia telan sendiri. Banyak nggak gembala yang kalau kamar mandinya kotor, terus yang ngosek-ngosek, ngikat-ngikat, cuman satu kok syaratnya, nyembah dia. Karena yang kita uber adalah kerajaan surga. Sama-sama kita baca firman Tuhan ya. Tadi saya katakan kalau kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita, maka persoalan hidup kita selesai. Kesulitan apapun selesai. Ya, karena janji Tuhan di dalam kerajaan surga tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tidak lagi ada kesulitan, kesukaran. Ya, yang ada adalah damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Amin. Matius 6 ayat yang ke-9. Yesus mengajarkan satu-satunya doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Tidak ada yang Tuhan Yesus ajarkan doa yang lain. Ya, hanya doa Bapa kami. Nah, kita lihat ya. Karena itu Bapak Ibu gantian nama saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10 dan ganti-gantian nama saya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ya, Bapa kami yang di surga. Kita punya Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, ya, dia tidak pernah berdusta. Ya, manusia bisa berdusta. Tapi Yesus adalah orang yang manusia, 100% manusia dan 100% Allah. Hidupnya penuh dengan kasih. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Kalau dia tidak memiliki kasih, dia tidak mungkin turun ke dunia untuk berkorban untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia mau menderita karena bukti dia mencintai kita semua. Amin. Nah, dia mengajarkan kita, muliakanlah Raja di atas segala raja. Amin. Makanya doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, ya, dimuliakanlah namamu. Jangan dalam berdoa kita minta dulu. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita panggil Bapa kita di surga, kita muliakan namanya, baru kita minta kepada Bapa. Ya, Yesus tidak pernah berbohong bahwa ini main-mainan enggak. Ayat yang 10, datanglah kerajaanmu. Yesus mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Bapa, Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa apa? Dia pengen memberkati kita. Keinginan Bapa apa? Dia mau memberikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana hal-hal yang baik yang ada yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga, itu bisa kita rasakan semasa kita hidup di dalam dunia ini. Undang kerajaan surga dalam kehidupan kita. Amin. Makanya kalau kita baca tentang hal kekhawatiran, burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Dia tidak mencari nafkah, dia tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita, anak-anaknya. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik. Dia ingin menjaga kita yang terbaik. Dia ingin melindungi kita, memagari kita, dan memberkati kita. Amin. Makanya firman Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu ya Bapa. Jadilah kehendakmu di dalam bumi ini, di muka bumi ini, jadi seperti di surga. Amin. Maka saya bilang, kalau kerajaan surga Tuhan izinkan, pada saat kita meminta kepada Bapa di surga untuk mendatangkan kerajaan Allah, kerajaan yang ada dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, akan saya kasih tahu, selesai kehidupan kita.
Selesai persoalan kita. Apapun persoalan kita, Tuhan ada dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi orang yang hidupnya benar, bagi orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Bapa, maka kita percaya kita ada Bapa. Bapa di bumi ada, Bapa di surga kita punya. Dan kita minta kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Makanya sering saya ingatkan, saya kalau pagi doa, pasti saya tutup dengan doa Bapa kami. Kalau malam enggak. Saya selalu berdoa, Tuhan terima kasih pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan sehat, karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kita bangun dalam keadaan sehat. Saya bilang sama Tuhan, pimpin apapun kegiatan kami. Tuhan sertai, pimpin ya jemaat, pengerja seluruhnya GBAKP, persekutuan doa di Bandung, anggotanya semua, keluarga besar saya yang saya ingin saya doain semua, agar hidup kami Tuhan, hidup yang menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Ini yang saya selalu doakan setiap pagi, dan saya tutup dengan doa Bapa kami. Kenapa? Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Kita bisa bawa di kerajaan surga, ada di dalam kehidupan nyata kita. Ini kan yang dicari orang sebetulnya. Ya, orang mati, kita hidup, kita susah-susah, kita nggak mau berbuat dosa. Susah nggak? Susah nggak? Mengkikis kedagingan kita, keinginan daging. Susah. Kenapa? Karena yang kita uber adalah kerajaan surga. Itu nanti kalau kita sudah dipanggil, sudah waktunya sudah selesai. Tetapi ternyata Yesus nggak mau sekedar itu, bahwa kita mati masuk surga. Yesus nggak mau kita mati masuk dalam kerajaan surga, tapi selama hidup di dunia ini kita susah. Yesus nggak mau. Makanya Dia mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, undang kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, makanya kalau carilah dahulu kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenarannya. Ya, coba buka Matius 6 ayat 33. Kita lompat. Saya baca di sini aja lah, baca situ goyang terus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Amin. Makanya orang yang kalau sudah mengerti, ya, saya belakangan ini juga banyak belajar, ya. Tuhan tambahkan lagi hikmat untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ternyata kita bisa mendatangkan kerajaan surga. Kalau kita bisa mendatangkan kerajaan surga, sudah konsentrasi di situ aja. Bagaimana kerajaan surga bisa nyata dalam kehidupan kita? Enggak nanti iming-iming kalau kita mati, enggak. Selama kita masih hidup. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanya firman Tuhan ada mengatakan asal ada minum pakaian cukup. Ayatnya di mana? Coba buka Yakobus 4 ayat 4. Yang udah dapat coba bacain. Yakobus 4 ayat 4. Ini nggak bisa ini diketok, mungkin langsung diam kali, goyang terus ini dia. Hah? Matius 4 Yakobus 4 ayat 4 coba. Oh, salah. 1 Timotius 6 dulu, ayat 8. Coba 1 Timotius. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. 10. Oh, nggak ada lagi ya? Jadi ayat 8, 9.
10 kan ada kan? Ada. Nah, mana? Belum beres. Oh 9-nya belum beres. Pakai kacamata dulu. Ayo, 9 tadi. Tetapi mereka yang ingin terjatuh ke dalam cobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dan iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waktu saya doa, Bapa kami, berikan kami makanan kami secukupnya pada hari ini, rezeki pada hari ini, ya. Maka kita sudah bisa hidup di dalam damai, sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena kita nggak punya ambisi untuk mencapai, untuk meraih kerajaan dunia. Saya kasih tahu. Sebab akar kejahatan cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya sendiri. Bapak Ibu belum pernah ngalamin sih. Saya banyak ketemu orang kaya, punya duit malah nyiksa dia. Dia punya uang, punya mamon, punya kekayaan, kedudukan, kehormatan. Justru mamon itu menyiksa dirinya. Pernah Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti itu? Makanya firman Tuhan menyatakan, coba ayat yang 8-nya. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Selebihnya serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyediakan apapun yang kita perlukan. Kita ciptaan Dia. Amin. Yang penting kita jangan malas. Ya kerja. Lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. 9. Tetapi yang mereka yang ingin kaya, pengen kaya nggak? Nah, yang lain kan sekarang kan. Kalau kemarin pengen kaya nggak pengen kaya Pak. Karena ada ayatnya Pak. Asal ada makanan, pakaian cukup Pak. Dia nggak mau kaya. Ya, kekayaan tidak salah. Amin. Tetapi bagaimana cara motivasi kita hidup? Kalau kita hidup untuk mencari kekayaan, itu yang salah. Tuhan kalau kasih kita kaya, puji Tuhan. Ada rencana Tuhan, mungkin kita menjadi saluran berkat. Itu orang benar. Kalau orang benar, terima kekayaan, terima berkat, gak bakal dia telan sendiri. Firman Tuhan mengatakan ada bagian, ada roti dan ada benih. Roti boleh kita makan, benih harus ditabur. Di dalam berkat kita ada roti dan ada benih. Roti untuk kita makan, keluarga kita makan. Tapi benih kudu ditabur. Nah, benih inilah yang membuat akhirnya kita menuai lagi yang lebih banyak. Karena benih ini akan bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi banyak orang yang serakah. Bagian orang, ya benih bagian orang, dia makan juga. Akhirnya tumbuh di mana-mana tuh benih dalam kehidupan kita. Menyusahkan kita. Ingat ya, di dalam setiap berkat ada roti dan benih. Roti boleh kita makan, benih tidak boleh. Benih kudu ditabur. Amin. Kenapa? Orang yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Kalau itu motivasinya. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Coba motivasi kita pengen kaya. Apapun yang kita lakukan. Mau salah mau benar, kita nggak peduli. Karena motivasi kita ingin kaya. Kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang punya kekayaan kalau di dunia? Siapa ayo? Firman Tuhan tadi mengatakan Yakobus 4 ayat 4 apa tadi? Kekayaan ini ada di dalam dunia. Mamon ada di dalam dunia. Kekayaan secara jasmani, secara materi ada di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kalau kamu bersahabat dengan dunia ini, adalah permusuhan dengan Allah.
Jadi barang siapa hendak menjadikan sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Pengen bersahabat dengan dunia? Berikut dengan segala isinya, engkau menjadikan Allah musuh bagimu. Kenapa? Karena dunia ini berikut dengan isinya bukan milik Tuhan. Milik siapa? Milik siapa? Makanya firman Tuhan mengatakan, pakailah mamon yang tidak jujur, yang tidak benar. Pakai dia, jangan kita yang dipakai oleh mamon. Ingat ya. Tapi kita pergunakan mamon itu, jangan mau kita yang dikendalikan oleh mamon. Kalau kita dikendalikan oleh kekayaan, oleh kemamon, maka hidup kita akan binasa di hadapan Tuhan. Kita akan menderita selama hidup di dunia ini. Amin. Kenapa? Setelah saya baca firman, ternyata dunia ini milik iblis. Ada ayatnya nggak? Coba buka Matius 4. Tuhan memang menciptakan dunia ini sedikit dengan isi. Siapa yang berkuasa di bumi ini? Siapa yang berkuasa atas mamon? Iblis. Kenapa? Ternyata Yesus juga pernah ditawarkan kerajaan dunia ini. Ya. Matius 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Saya langsung loncat aja ya, ayat yang 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 8 ya. Yesus dibawa oleh iblis ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus. Iblis memperlihatkan kepada Yesus. Lihat nih semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, apa yang dia katakan? Siapa yang ngomong ini? Kalau iblis nggak merasa itu dipunya dia bisa ngomong begini nggak? Kalau iblis nggak berhak atas dunia ini, kerajaan dunia berikut isi dan kemegahannya, dia bisa ngomong begini nggak sama Yesus? Kenapa dia bisa ngomong begini? Karena dia merasa ini adalah miliknya. Saya kalau mau kasih orang, misal kasih Januar, ya, misalnya Januar, asal kamu menyembah saya kasih semua nih, uang, mobil saya untukmu. Berarti saya merasa ini adalah milik saya, betul nggak? Kalau milik Pak Parlan nggak mungkin dong saya kasih dong, betul nggak? Pasti Januar lah ngomong, ya, Pak Hendi, itu kan bukan punya Pak Hendi, punya Pak Parlan, mau bohongin saya ya, betul kan? Yesus juga bisa ngomong begitu kan? Ini milik bapak gua nih. Lu enak-enak aja mau kasih ke gua. Emang itu milik lu? Kan enggak seperti itu. Kenapa iblis ngomong seperti ini? Semua itu, semua yang diperlihatkan kepada Yesus akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Kerajaan dunia itu milik iblis. Makanya kalau orang yang mengerti ini akhir zaman, saya sedih sekali ya, banyak sekali sekarang gereja-gereja termasuk hamba-hamba Tuhan ya, lagi heboh teologi kemakmuran ya. Saya bukan anti teologi kemakmuran ya, bahkan di sini saya pernah katakan, pengen kaya enggak Pak? Gimana enggak pengen kaya? Gimana ruko bisa dibeli? Betul nggak? Gimana kontrakan ruko bisa kita semua biaya untuk gereja ini bisa. Lu orang nggak pengen kaya semua di sini. Saya bilang rubah mindsetnya. Kaya pengen, tapi bukan itu yang ingin kita capai. Amin. Kalau Tuhan kasih kaya jangan ditolak, berarti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ayub Tuhan bikin kaya, Ishak Tuhan bikin kaya. Yang penting kekayaan itu tidak membuat kita jatuh, tidak membuat kita runtuh. Kenapa? Karena bukan itu yang kita ubah. Yang kita ubah adalah kerajaan surga. Bonusnya kalau Tuhan kasih kita kedudukan, kehormatan, kemuliaan, dan kekayaan, kita akan pakai untuk kemuliaan kerajaan surga. Amin.
Jangan dirubah. Kita pengen cari kekayaan seolah-olah untuk kemuliaan Tuhan, tapi biasanya kalau begitu dia akan binasa. Ya. Makanya saya banyak belajar. Ada ya, sekarang kan lagi heboh tuh ya, orang sakit disembuhkan, dengan kuasa Tuhan. Saya kasih tahu, iblis pun bisa menyembuhkan kita. Iblis pun bisa memberikan mujizat untuk kita. Iblis pun bisa membuat kita kaya. Iblis bisa. Amin. Hati-hati. Di akhir zaman banyak nabi palsu. Bagi orang yang tidak mengerti firman, akan kena aja. Kena tipu muslihat iblis. Akhirnya nanti kita dituntun oleh iblis masuk ke jurang maut. Tetapi bagi orang yang belajar, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, tidak bisa. Karena firman Tuhan mengatakan akhir zaman banyak iblis-iblis palsu. Dia ada di mana? Di mimbar, di tempat yang maha kudus. Gereja kita tahu kalau mimbar ini adalah tempat yang kudus, dia ada di sini. Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana nabi palsu, mana yang bukan. Kenapa? Karena semuanya pakai nama Yesus. Dia khotbah firman pakai nama Yesus. Tetapi yang kita bisa lihat dari ujungnya, dari buahnya lah kita bisa tahu ini nabi palsu atau nabi asli. Dari buahnya. Kalau buahnya dia berbicara tentang kerajaan dunia, bukan dari Tuhan. Tetapi kalau ujungnya yang dia bicarakan adalah kerajaan surga, itulah yang dari Tuhan. Kalau di mimbar ujungnya duit. Pada firman Tuhan mengatakan engkau bersahabat dengan dunia ini. Engkau bersahabat dengan dunia ini berikut dengan isinya semua dengan kemegahannya. Engkau menjadikan Allah musuhmu. Engkau bersahabat dengan kekayaan. Engkau bersahabat dengan kekuasaan, kehormatan. Engkau menjadikan Allah musuh dalam hidupmu. Hati-hati. Amin. Kerajaan dunia tidak bicara makan, minum, pakaian. Ya, kerajaan dunia tidak bicara makan, minum, pakaian. Kerajaan dunia bicara tentang apa? Loh, lupa ya. Ingat, iblis berkata, sebab itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis yang menjanjikan Yesus kerajaan dunia berikut semua dengan kemegahannya. Dia akan berikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah dia. Tapi Yesus lawannya dengan apa? Dengan firman. Ada tertulis. Makanya kudu ngerti firman. Supaya jangan ditipu. Ini tipu nggak? Enak kan? Waduh, dikasih dunia ini. Kerajaan dunia dikasih. Kemegahannya dikasih. Semua untuk Yesus. Cuman satu kok syaratnya, nyembah dia. Anda pengen apa? Pengen kaya? Anda pengen penglaris? Anda pengen tokonya, usahanya, bisnisnya ramai diberkati Tuhan? Betul? Anda pengen sakit penyakitnya disembuhkan? Asal satu, kamu datang kepadaku, bawa syarat dan sembah aku. Ada gak dukun yang begitu? Ada gak dukun yang bisa memberikan kesembuhan? Ada gak dukun yang hebat bisa memberikan kekayaan? Nggak ada syarat yang lain, cukup menyembah. Bawa aja ayam hitam sepasang, ya, yang bulunya hitam semua. Sama kembang 7 rupa. Datang sujud sembah aku, percaya sama aku, maka segala persoalanmu beres. Betul? Ada nggak? Ada nggak seperti itu? Gunung Kawi terkenal, sembah aja, kaya nggak? Tapi engkau akan binasa. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan engkau bersahabat dengan dunia ini, berikut dengan isinya, engkau menjadikan Allah musuhmu dalam hidup ini. Kalau Allah menjadi musuhmu, jangan kau harap mati masuk surga. Karena kerajaan surga adalah milik Allah. Kerajaan surga milik Allah. Engkau bermusuhan dengan Allah, jangan harap kerajaan itu.
Ada di dalam kehidupan nanti dan kehidupan yang sekarang. Amin. Amin. Ya. Apalagi kan dukun-dukun hebat sekarang, gak usah kerja. Ya, dia bertentangan dengan firman. Orang yang gak bekerja, gak usah dikasih makan. Tapi kerajaan dunia mengatakan begini, gak usah kerja. Pokoknya duit mengalir. Bagaimana caranya? Bini lu jagain lilin, jangan sampai mati. Dia jadi babi ngepet. Simpel kan? Syaratnya simpel kan? Engkau berbakti, engkau sujud, engkau menjadi pengikut dia, bukan pengikut Kristus. Maka engkau akan menerima kekayaan dunia ini. Amin. Nah, kita harus lawan dengan firman. Ada tertulis, kita harus menyembah kepada Allah yang benar. Amin. Asal ada makan, pakaian, cukup. Ya, kalau Tuhan percayakan kita nanti kekayaan, kehormatan, kedudukan mulia, kita menjadi orang benar, maka kita akan menyalurkan. Kita akan memberkati. Itulah orang benar, pasti dia akan memberkati lagi. Dia tahu orang benar, dia tahu di dalam berkat, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada dia ada milik orang lain. Di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita ada benih yang bukan hak saya. Ada roti dan ada benih. Roti itu hak saya, hak keluarga saya. Tapi benih itu hak orang lain. Harus kita tahu. Itu orang benar. Makanya kalau saya mah cuma ngajarin, jadi aja orang benar, titik. Selebihnya serahin sama Tuhan. Tuhan pasti sediain, turut campur dalam setiap persoalan kita. Amin. Ya. Yesus aja Tuhan, iblis mau kasih kerajaan dunia ini. Makanya hati-hati dengan pengkhotbah sekarang. Saya kemarin baca, ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abed. Allah yang saya sembah adalah Allah yang ajaib. Allah yang sanggup meluputkan saya. Allah yang sanggup untuk membebaskan saya dari dapur api. Betul? Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ngomong gimana? Seandainya tidak, saya tetap menyembah dia. Kalau orientasi kita adalah kekayaan, kehormatan, kedudukan, kesembuhan dan sebagainya, nanti kalau kita nggak disembuhkan, kita sudah nyembah Yesus, kita kelihatannya nyembah Yesus, kita beribadah dengan rajin, kita sakit dan kita berdoa, kita minta kesembuhan, ternyata Tuhan nggak sembuhin, bahkan makin parah, maka kita akan murtad. Kalau itu orientasi tujuan kita hidup Yesus, bukan keselamatan, bukan kerajaan surga. Belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, seandainya engkau tidak menolong saya pun, saya tetap sembah engkau. Karena kita tahu kerajaan Allah itu jauh lebih berharga dari kerajaan dunia ini. Amin. Amin. Makanya banyak salah juga sih banyak hamba Tuhan. Punya utang datang ke gereja, nyembah Tuhan, betul? Betul nggak? Punya utang udah mumet kepalanya, nggak ada yang bantu nyari Tuhan, betul? Udah kepepet nyari Tuhan. Sakit berobat pakai uang sendiri, kekayaan sendiri, udah mentok kata dokter, sudah nggak bisa diobatin lagi, baru nyari Tuhan. Nyari Tuhan tujuannya apa? Tujuannya utangnya mau dilunasin. Engkau menjadikan Tuhan dukun bagi hidupmu. Engkau nyari Tuhan tujuannya apa? Pengen penyakitmu diangkat, disembuhkan. Engkau sudah memiliki motivasi yang salah itu Tuhan. Nanti kau tunggu 1 tahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Hamba Tuhan cuma bisa ngomong begini, waktunya Tuhan bukan waktumu. Suruh sabar aja terus. Ujung-ujungnya gak ada sabar, akhirnya murtad. Banyak gak seperti itu? Dia bersaksi kepada orang lain, percuma ngikut Yesus. Saya ngikut Yesus. Dia bersaksi dengan cara yang salah. Dia bersaksi. Gua udah berdoa, gua udah rajin nih, gua belajar firman, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut keset, bahkan doa puasa, tapi Tuhan gak sembuhin juga. Bukan Tuhan yang salah, karena motivasi awal dia yang salah.
Saya waktu pertama kali ikut Tuhan dengan kondisi saya nggak punya apa-apa kok. Saya terpuruk baru nyari Tuhan kok. Contoh hidup. Sudah jatuh ketinggal tangga, masuk selokan, kena kotoran, nggak ada yang nolong. Semua nggak ada yang nolong. Saudara nggak ada yang nolong, orang tua nggak ada yang nolong. Semua, bahkan saudara ninggalin saya. Teman-teman baik yang dulunya baik sama saya, tinggalin saya. Kenapa? Sekarang lagi susah. Biasanya kalau orang susah dekat-dekat kita, ujung-ujungnya apa? Mau ngutang. Benar? Sehingga mereka takut. Aduh, ya. Nih si Hendy kalau dekat-dekat gua, aduh gua bergaul sama dia, nanti ujung-ujungnya dia ngutang lagi sama gua. Saya dijauhi. Saudara jauh. Teman jauh. Saudara jauh. Bahkan orang tua saya udah gak peduli sama saya. Di situ saya cari Tuhan. Tuhan yang dulu saya hujat. Tuhan yang dulu saya boleh bilang saya lawan. Saya hujat. Sekarang saya cari Dia. Untung aja Yesus Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Coba kalau Dia dendaman sama saya. Siapa lo? Lu dulu mujatin gua terus. Ya? Lu jelekin gua terus. Iya kan? Sekarang lu mau deket gua. Begini. Untung Yesus nggak seperti itu. Dia tetap tangannya terbuka bagi orang-orang yang berdosa datang kepada Dia. Saya datang kepada Yesus. Apa yang saya ingin? Cuma satu, saya di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, saya udah capek jadi orang gak benar. Saya mau jadi orang benar Tuhan. Itu motivasi saya. Motivasi saya saat itu cuma saya mau jadi orang benar. Bukan pengen Tuhan utang saya tolong lunasin. Penyakit saya Tuhan tolong angkat. Karena saya dulu punya migrain. Setiap hari saya kena. Tiap hari saya mengalami migrain. Migrain saya parah. Datangnya nggak ingat waktu. Mau jam 2 pagi, mau siang, mau lagi kerja, bahkan saya lagi prospek asuransi, dia datang nyerang saya. Panas dingin, kayak keluar keringat dingin, terus sampai kepala, sakitnya luar biasa. Dan saya harus muntah. Sakitnya luar biasa. Setiap hari saya makan Paramek dulu 3-4 biji kalau lagi nyerang. Bahkan saya pernah pengen cedotin nih kepala, ditahan sama mami saya. Saya pengen bunuh diri karena gak kuat sakitnya. Setiap sakit nyerang saya pegang dinding atau di semen, saya pegang, sakit nahan. Waktu saya mau ngikut Yesus, tidak ada motivasi. Tuhan angkat penyakit saya, Tuhan lunasin utang saya, masalah ekonominya Tuhan tolong bantu saya. Enggak, cuma satu keinginan saya ikut Tuhan. Tuhan, saya capek jadi orang tidak benar, saya mau jadi orang benar. Nah, pada saat saya cari kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran Dia, maka satu persatu Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Yang pertama kali Tuhan tambahkan adalah damai sejahtera. Dulu saya nggak punya damai sejahtera, susah, ngantuk luar biasa pun saya nggak bisa tidur, nggak ada damai sejahtera. Pikirannya ngantuk tapi pikirannya kemana-mana, muter kemana-mana. Tapi waktu saya ikut Yesus, cuma satu, saya mau cari kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenarannya. Maka janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Damai sejahtera Tuhan tambahkan, kesehatan Tuhan tambahkan, masalah ekonomi Tuhan selesaikan. Satu persatu Tuhan perbaiki kehidupan saya. Satu persatu Tuhan tata dengan rapi kehidupan saya. Tetapi kalau saya mencari Tuhan supaya saya hilang di sakit migrain saya, nanti Tuhan izinkan ini gak sembuh-sembuh, maka saya akan balik lagi, murtad lagi. Amin. Makanya jangan salah ikut Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenaran, dan undang kerajaan Allah itu di dalam setiap aspek kehidupan kita. Selesai kehidupan ini. Kerajaan Allah tidak berbicara tentang makan, minum, pakai. Ada nggak ayatnya? Roh
14 ayat 17 coba. Maka saya rindu, saya ingin mengajarkan jemaat di tempat ini. Kalian adalah jemaat yang dititipkan oleh Tuhan kepada saya. Saya harus bimbing yang benar, agar nanti tujuan firman Tuhan, tujuan visi misi gereja membawa kalian masuk dalam kerajaan surga dan menjadikan dunia ini seperti dalam surga. Karena kita undang kerajaan surga, itu akan tercapai dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan bukan soal makan, minum, pakai. Kerajaan surga bukan soal kekayaan. Kerajaan surga itu gak bicara tentang kehormatan, kedudukan. Di dalam organisasi gereja ini adalah gembala. Bukan soal masalah gembala. Gembala belum tentu bisa masuk surga. Anda melayani di gereja, jadi gembala, punya cabang 100, khotbah kemana-mana keliling dunia, luar negeri, sekali khotbah ribuan, bahkan ratusan ribu misalnya, belum tentu masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati ya, jangan dilihat orang yang waduh hebat benar nih, hamba Tuhan, dia keliling dunia khotbah, belum tentu. Ya, saya pernah khotbah di Jakarta, saya bilang, pendeta kamu, ini gembala kamu ya? Iya. Baik orang, baik Pak, baik. Mana ada? Betul nggak? Sekarang saya tanya ya, ini koordinator kamu kan? Anggap saya bukan gembala. Koordinator kamu bukan? Baik nggak orangnya? Baik, semua orang, oh baik. Saya ngomong sama dia, ini gembala kalian? Iya. Baik orangnya, oh baik Pak, gembala baik. Masuk surga nggak? Siapa yang di sini berani? Ya nggak? Ini seandainya gembala di Jakarta nih. Saya tanya, baik nggak? Baik Pak. Semuanya baik. Masuk surga nggak? Kira-kira masuk surga nggak kalau mati? Masuk Pak. Ada yang berani ngomong tuh jemaat semua tuh bahwa nggak masuk surga? Nggak ada yang berani, betul nggak? Apalagi udah ngomong baik Pak, gembala saya Pak, baik ya Pak, baik ya Pak, baik. Masuk surga nggak kira-kira kalau mati? Masuk Pak. Saya ngomong belum tentu. Kalau pelayanan dia motivasinya adalah sesuatu hal duniawi, nggak bakal masuk surga. Mau tidur di gereja ke 24 jam, nggak bakal masuk surga. Kenapa? Yang dia layani kerajaan dunia, bukan kerajaan surga. Karena motivasi dia menjadi gembala bukannya hal-hal kerajaan surga. Pengen dihormati. Betul? Ini kan dunia ciri-cirinya begitu kan, pengen dihormatin. Kalau direndahin, gak bisa. Gue gembala nih, betul nggak? Maka saya bilang, saya mengajarkan di sini. Ya, gembala. Coba ya, banyak nggak gembala yang kalau kamar mandinya kotor, terus yang ngosek-ngosek, nyikat-nyikat? Banyak nggak gembala seperti itu? Dia punya pekerja kok, tinggal perintah, betul nggak? Tetapi saya mengajarkan, ini adalah kedudukan jabatan dunia, bukan jabatan kerajaan surga, organisasi. Saya mau nyikat WC, mau apa, nggak masalah. Dan saya sudah buktikan, tanya Pujati. Tetapi gembala, kadang-kadang, saya pernah khotbah di Tangerang, ya bukan di sini. Saya datang, yang terima saya pakai pakaian tentara. Oh, Pak Hendy, yang mau, oh iya, silakan Pak, silakan. Saya punya ini, mau dibawain? Gak usah Pak, bisa bawa sendiri. Tetapi coba, banyak gak gembala yang besar, laptopnya kudu dibawain, tasnya kudu dibawain, betul gak? Betul? Saya belajar dari Yesus, saya belajar dari firman Tuhan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saya dibawa ke lantai 2. Silakan duduk. Misi Pak ya. Kayak saya ini mau khotbah di mana? Tentara atau gimana nih? Iya. Kita datang ke dunia
Kita datang kemanapun kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Belajar dari Yesus, dia Tuhan, dia datang, dia ngomong, saya bukan butuh untuk dilayani. Kenapa? Karena saya datang untuk melayani. Amin. Nah ini hal-hal kerajaan surga. Ya, jadi kekayaan, kehormatan, kedudukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Punya kedudukan hebat apapun, punya kekayaan, kehormatan yang hebat sekalipun di dunia ini, engkau mati tidak akan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Yang dibawa apa? Kebenaran. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi adalah soal Kalau orang yang mengerti tentang firman Tuhan, tentang kerajaan surga, yang diuber bukan kekayaan, Bapak Ibu, bukan kedudukan, kehormatan. Yang diuber adalah kebenaran. Bagaimana setiap hari hidup saya benar, bagaimana saya sebagai suami benar, bagaimana saya sebagai istri benar, sebagai anak-anak benar, sebagai orang tua benar, sebagai pelayan-pelayan Tuhan benar. Itu yang kita uber. Kenapa? Kan kita mau masuk dalam kerajaan surga. Bahkan di dunia ini Yesus mengajarkan kerajaan surga itu bisa kita bawa dalam kehidupan selama kita masih hidup. Nah, yang kita butuhkan kerajaan surga. Hidup kita butuh kerajaan surga, mati kita butuh kerajaan surga. Nah, kalau kita butuh itu harusnya kita uber setengah mati, betul nggak? Anda butuh kekayaan, datang ke dukun, dukun bilang syaratnya engkau jadi babi ngepet. Engkau lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan setia, betul nggak? Makanya firman Tuhan, lakukan dengan taat dan setia, maka segala berkat ini akan mengikuti kamu. Tetapi kalau kita ngikut iblis, kita mau dibodohi iblis. Kita mau taat dan setia. Bahkan teman saya di Lampung cari ilmu, coba ya, cari ilmu loh. Ya, saya pernah ditawari seperti itu juga. Cuma saya bilang, kayaknya Roh Kudus masih jagain saya waktu masih nakal di Bandung, di Lampung. Tapi teman saya lakukan karena pengen punya ibu kebal. Apa syaratnya? Lu mesti mandi 7 sumur malam Jumat. Mesti 7 sumur. Di Lampung kan banyaknya sumur-sumur kan. Telanjang subuh-subuh. Pokoknya mandi di sumur 7 sumur. Baru nanti ritual terakhir. Itu aja kita lakukan. Karena apa? Kita mau pencapaian, kita mau meraih, kita mau mengubur sesuatu yang kita impikan. Kita mau berkorban, kita mau taat, kita mau setia melakukannya. Tapi sekarang saya tanya, kenapa ngikut Tuhan gak seperti itu? Padahal Tuhan itu lebih dahsyat. Iblis itu ciptaan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh iblis. Allah menjanjikan lebih dari itu. Tetapi engkau tidak setia dan taat, tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita perlu kerajaan Allah. Tujuan kita adalah kerajaan surga. Mati masuk surga. Nah, tujuan kita di muka bumi ini ternyata Yesus mengajarkan kerajaan surga itu yang saya impikan itu bisa saya datangkan di dunia ini. Ada syaratnya. Seperti dukun sakti ada syaratnya, mandi di 7 sumur. Bawa ayam ya, kembang 7 rupa. Betul nggak? Nanti coba kalau malam, kalau mau lagi praktek nyari duit, nyalain lilin, bini suruh jagain, jangan sampai mati. Betul? Itu kita mau lakukan, tapi untuk Tuhan yang jauh memberkati kita dengan luar biasa, kita tidak mau lakukan dengan taat dan setia. Kadang-kadang pertanyaan, aduh miris amat. Kenapa? Sebetulnya kita udah tahu. Cuma dunia ini, iblis bermain. Dia mau menggagalkan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Persoalan di sini, kita hidup di dunia ini tempat dibuangin iblis, sehingga dia selalu mempengaruhi pikiran, perasaan kita, tingkah laku kita. Untuk apa? Menggagalkan rancangan Tuhan ini.
Dia tipu kita seperti dia mau tipu Yesus. Lu kan anak Tuhan, lapar kan? Ubah dong batu jadi roti. Lapar kan? Kan tipu kan dia kan? Saya bilang, iblis rajanya penipu. Jangan mau ditipu iblis. Kenapa kalian bisa ditipu iblis? Karena kalian tidak menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kalian. Amin. Amin. Jadi kita mesti tahu, ya, kita punya tujuan, raih dengan taat dan setia. Sekali lagi, kerajaan surga bicara tentang kebenaran. Ya, pokoknya segala sesuatu yang tidak benar itu bukan berasal dari kerajaan surga. Disakitin orang, dendam, benar gak? Udah itu aja kok. Roh Kudus ingetin kita kok. Dikecewain orang, disakitin orang, dijelekin orang, diomongin orang, padahal kita nggak melakukan itu. Kita difitnah orang, terus kita mau berontak, kita mau lawan dia, kita mau maki dia, kita mau marah, kita dendam. Benar gak? Kerajaan dunia bilang benar, tapi kerajaan surga bilang tidak benar. Nah, kalau sudah bicara tidak benar, tinggalkan itu. Lakukan yang benar. Yang benar apa? Ampuni dia, maafin aja. Enggak usah bela diri, nanti Tuhan juga yang bela kita. Amin. Itu orang benar. Jadi setiap tingkah laku, perkataan, perbuatan kita harus benar di hadapan Tuhan. Itulah salah satu kunci kerajaan surga. Yang kedua, ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau kesel sama, dendam akan kepahitan orang. Sekarang saya tanya, damai enggak? Damai enggak? Mungkin kalau orangnya sudah pindah keluar kota, damai, betul? Tetapi biasanya damainya tidak permanen, sesaat, betul? Kepergok sama dia pas kita lagi ke mall, ada dia, damai enggak? Kurang ajar tuh, bahkan lagi jalan orang gereja, tuh, yang makan duit gua tuh, yang nyakitin gua tuh, yang fitnah gua tuh. Kita nggak damai sejahtera, amin. Nah, kalau itu masih terjadi, berarti kita belum hidup di dalam kerajaan surga. Maka saya bilang nyimpen akar kepahitan itu rugi diri sendiri, ya. Terus kita lagi di rumah, orangnya udah di luar negeri yang bikin kita kesel. Lagi makan enak nih di restoran, keinget, iblis kan biasa bermain di pikiran. Diingat lagi di riwayat. Ingat si Anu, tuh dulu gini-gini, damai gak? Makanan enak yang tadinya lahap karena di hotel bintang 7, iblis bermain di pikiran kita. Kita ingat, gak ada damai sejahtera. Buat apa? Yang rugi siapa? Orangnya ada di luar negeri, dia lagi makan enak, kita lagi susah. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan kerajaan surga, yaitu damai sejahtera. Uper itu damai sejahtera. Segala sesuatu yang menghalangi damai sejahtera itu adalah hidup kita, buang jauh-jauh. Sampah itu. Kalau kita tahu ternyata kebencian kita kepada orang itu adalah yang membuat kita tidak memiliki damai sejahtera, mengganggu damai sejahtera kita, buang. Itu yang saya lakukan. Pernah saya bersaksi di sini kan, ada orang yang mengecewakan luar biasa. Suaminya bisa saya maafin seminggu, ya, tetapi istrinya bisa 2 bulan. Tetapi kita mesti jadi umat pemenang, Bapak Ibu. Kalau kan nanti kita bergaul sama dia, akhirnya kita gak punya damai sejahtera dan sukacita. Kalau sekarang saya ketemu sama dia, cekakak-cekik, damai saya, senang saya ketemu dia. Ya, Bapak Ibu kalau diutangin orang, ya, waktu ngutang tuh, kemana isi saya kasih ini, apa mah? Orang berhutang itu biasanya gimana? Waktu menghutang mah? Mohon. Yang kedua apa?
Waktu ditagih marah-marah. Betul? Betul nggak? Orang kalau mau ngutang sama kita, kalau ngutang mohon-mohon. Kalau ditagih marah-marah. Betul nggak? Yang ketiga, dibiarin pura-pura lupa. Nah, kalau orang seperti ini, kita masukin memori kita, suatu saat iblis buterin, jengkel nggak? Jengkel, betul? Saya nggak mau dibohongin sama iblis, saya pakai firman. Duit kita duit siapa? Duit yang Tuhan titipin ke kita duit siapa sebetulnya? Berkat dari mana? Tuhan. Itu duit Tuhan, betul nggak? Duit Tuhan yang ditipu, kita yang marah-marah. Kan bodoh kita, betul nggak? Akhirnya nggak ada damai sejahtera. Kalau saya nggak mau, biarin aja. Mau bayar syukur, nggak bayar sudah. Betul nggak? Bisa nggak saya bergaul sama dia? Tanya istri saya bisa bergaul dengan dia dengan baik. Banyak nggak orang yang utang sama saya? Utang mohon-mohon, tak tolong, ditagih marah-marah. Benar, ada. Dan saya pernah minjemin orang duit segitu-segitunya. Waktu saya mau bayar kontrakan ruko saya di Bandung, kan aja istri saya. Masih punya 2 mobil Mercy, saya minta tolong bantu karena kayaknya kurang saya bayar kontrakan toko saya kurang. Dia jual mobil satunya, saya nggak dikasih, kayaknya katanya mau bayar supplier. Saya tahu dia jual ke teman saya. Akhirnya saya ngomong lagi, tolong bantu. Ya nanti kalau ada duit gue bantu lah. Dia yang punya utang, saya yang ngemis bisa bantu. Dan yang terakhir saya bilang tolong, soalnya kayaknya kurang nih. Sampai mobil yang kedua dijual, dia tidak kasih saya. Dan akhirnya kalau saya jujur ya, kurang pasti kurang karena ada saya itu. Dan saya bayar kontrakan ruko saya memang kurang. Dan akhirnya saya untung ada tukang saya yang titip uang ke saya. Kalau nggak ada dia nitipin uang ke saya, tukang bor saya, Pak titip uangnya, dia nabung di celengan pipa. Kalau udah banyak dia kumpulin titip saya, sampai banyak gitu. Akhirnya kita pakai berapa? 25 juta ya, kalau nggak salah. 25 juta untuk nambahin kontrak ruko saya. Sampai sekarang orangnya bayar nggak? Tidak bayar. Tapi bergaul akrab sama saya, akrab. Bisa nggak Bapak Ibu seperti itu? Belajar. Kalau saya bisa, berarti Bapak Ibu juga pasti bisa. Cuma Bapak Ibu nggak rela melepaskan. Kalau saya kan, biarin aja malah. Dia mau bayar syukur, nggak bayar sudah. Toh kita nggak susah kok. Makanya kesemalam tuh baru saya ngomongin sama apa toko sudah dan lain. Itu tangan. Kita butuh duit itu nggak kecil, duit gede. Dan memang kita butuh uang itu. Pada saat kita tagih kita butuh. Tetapi dia tidak bayar, sekarang kita nggak kesulitan kan? Karena kita mau cari kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Tuhan tambahkan. Bukan sekedar Tuhan cukupi, tapi Tuhan tambahkan. Amin. Amin. Sampai sekarang nggak bayar, masih banyak lagi yang saya sebut. Angkanya bukannya sedikit loh, lumayan gede. Bayar nggak? Enggak. Tapi Tuhan sediakan apapun yang saya perlukan. Yang penting saya punya damai sejahtera. Amin. Dan suka cita. Kerajaan Allah itu bicara kebenaran. Yang pertama, hidup benar menurut firman. Yang kedua, memiliki damai sejahtera. Karena kerajaan Allah itu bicara damai sejahtera, bukan kekayaan, Bapak Ibu. Kenapa banyak orang kaya gak memiliki damai sejahtera? Saya kasih tahu. Saya pelayani sampai sekarang, saya masih bergaul. Kemarin saya baru ngobrol sama dia, umur 79. Dan kemarin dia bersaksi tidak punya hutang sama sekali sampai sekarang. 3 tahun yang lalu hutangnya dia beresin 20%. Dia gak mau pakai uang bank. 2 tahun yang lalu dia beresin hutangnya 50%. Jadi 3 tahun yang lalu 20% hutang dia lunasi. 2 tahun yang lalu 50% hutang dia lunasi. Dia ngomong kemarin sama saya, setahun yang kemarin hutangnya dia lunasin semua. Sekarang saya hidup gak pakai hutang. Duitnya berapa? Duitnya berapa? Triliunan. Ada
duitnya triliunan, asetnya triliunan, tidak punya utang? Ada nggak? Jarang. Betul? Konglomerat biasanya pasti punya utang di bank. Walaupun asetnya jauh lebih besar, dia masih bisnis sampai sekarang, tapi dia nggak mau punya utang. Saya layanin dia, ya terakhir saya saklek sama dia dari umur 73. Saya kenal dia umur 57, sekarang umur 76. Sama saya kayak teman baik, akrab, ngomong nothing tulus saya. Dia orang kaya, orang terpandang, pengusaha aja, Bandung aja hormat sama dia. Saudara apalagi, semuanya. Kadang-kadang kalau saya jalan sama dia bareng nama adiknya, saya nggak enak. Kenapa? Kita masuk restoran, kita mau makan, dia nawarin, ini mau makan apa aja? Cukup Pak, cukup Pak. Udah, kita duduk aja makan santai. Yang bayarin, adiknya ini orang kaya juga. Kok ini masih mau nambah banget? Dia yang layan. Saya pergi sama istrinya, saya istrinya sama dia, sama supir. Naik Mercy yang 3 miliar. Istrinya sekarang sudah mulai agak sedikit enggak ada, kalau dulu hormat sekali, takut sekali. Saya ngobrol sama dia berdua, dia mau ujung. Padahal di sini sofanya masih gede. Saya bilang kesini ngobrol. Anak bantu nggak ada yang mau dekat sama dia. Nah istrinya kayak sekretaris istrinya. Maka dia keluar duit, saya mau keluar duit yang kecil. Kayak sekretaris. Saya nggak enak karena kita dilayani. Ada waktu itu mau peresmian perusahaan di Soekarno-Hatta. Saya datang ke situ, makan yuk. Makan mana? Yuk ikut aja. Saya nggak tahu di mana. Ikut aja. Ternyata dia lagi peresmian kantornya di Soekarno-Hatta. Semua orang nunggu saya. Ko Hendy udah di mana? Ko Hendy udah di mana? Karena kan saya jauh kan, dia mesti lewat tol. Ternyata sudah ditungguin. Sudah ada Pak Haji segala macam untuk memberkata. Ramai semua orang, sudah ada karyawan, semuanya sudah ada. Tinggal nunggu saya datang sama dia. Begitu datang, semua udah siap. Duduk. Dia ngomong, yuk silakan mulai. Aduh saya malu. Kenapa? Yang bikin telat saya soalnya. Yang bikin telat saya karena tol pastor macet waktu itu. Dia udah ngomong, Wendy bisa gak sampai sini 11:30? Bisa, ternyata macet. Aduh. Ya, sekarang pertanyaannya, orang gak ada utang, duitnya triliunan, ada sukacita gak? Ada damai sejahtera gak? Kalau orientasi kita adalah kekayaan, ada gak damai sejahtera? Kalau orientasinya kekayaan yang kita ubah, mau yang kita ubah, pasti dia damai, betul gak? Dia sudah meraih segalanya. Dia sudah meraih kekayaan, kehormatan, kedudukan. Dia akan bahagia, betul gak? Harusnya bahagia, betul? Tetapi orang ini makan sama saya di restoran. Ada orang lain yang masak, maka kesunggukan 3 kali. Dia nangis sama saya. Kekayaan tidak bisa membuat kita damai sejahtera. Kekayaan tidak bisa membuat kita bersuka cita selamanya. Tetapi Yesus yang kita sembah, berikut dengan kerajaan surga, Dialah yang bisa memberikan kekayaan, damai sejahtera, sukacita yang sesungguhnya. Amin. Maka dia bilang, damai sejahtera yang kutinggalkan tidak akan bisa diberikan oleh dunia ini, tidak akan bisa dibeli oleh kekayaan di muka bumi ini. Amin. Kalau kita tahu itu, betapa berharganya kerajaan surga yang terdiri yang ternyata adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Betapa berharganya kebenaran, betapa berharganya damai sejahtera, betapa berharganya sukacita dari kerajaan surga. Harusnya kita taat dan setia, uper sampai kita meraihnya. Amin. Amin. Mau ya. Ya, sekali lagi, kerajaan surga itu bukan bicara makanan dan minuman, bukan bicara kekayaan, kedudukan dan kehormatan. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa masuk ke neraka tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah yang akan kita cari. Kita akan perjuangkan
semaksimal mungkin dengan ketaatan dan kesetiaan yang luar biasa. Kita akan uber itu, bukan uber kekayaan kehormatan. Amin. Kalau Tuhan kasih kita kekayaan kehormatan, kita akan pakai karena kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka kita akan pakai hanya untuk kemuliaan kerajaan surga. Amin. Amin. Yuk saya undang WR.